Oke teman-teman, pada challenge kali ini kita akan membahas tentang intergalactic post. Ini adalah salah satu challenge tentang SQL injection, tapi di mana lokasi injeksinya itu tidak biasa. Secara singkatnya, nanti kita akan melakukan injeksi ke SQLite database dengan menggunakan parameter HTTP X forwarded for. Dan apabila teman-teman belum kemarin tidak ikut challenge-nya di CTF Hack the Box Cyber Apocalypse, teman-teman ternyata bisa melihat sekarang challenge-nya ini di dalam app hackthebox.com, kemudian masuk ke kolom search, kemudian carilah Intergalactic. Dan untuk challenge ini sebenarnya ini ada file yang bisa di-download, artinya ini adalah white box challenge. Kita dapat source code-nya. Kemudian nanti kita bisa cari di mana lokasi vulnerability yang ada pada Intergalactic Post ini. Jadi di sini kondisinya saya udah download filenya, kemudian saya udah buka instance-nya. Lalu teman-teman coba buka ya di sini di dalam challenge ini. Dan oke, apabila kita ingin memasukkan atau kita melihat challenge-nya ini, ada satu kolom buat menginputkan email di sini. Contoh seperti ini ya, user@mail.com, diinputkan kan ya. Kemudian ya ini email subscribe successfully. Lalu kalau kita lihat di dalam post message-nya ini ada post message seperti biasa ya, yang di post itu adalah email di sini. Tapi ketika kita lihat ke dalam source code-nya, di sini di dalam database-nya itu sebenarnya menerima dua inputan. Yang ada dua yang diinputkan ke database berdasarkan query ini. Yang pertama email tadi yang diinputkan secara langsung oleh user, dan yang kedua itu ternyata ada IP address. Oke, kita bisa cari lagi ya untuk ininya. Di sini ada post subscribe ya, di sini ada subs controller store. Ini berarti subs controller, kemudian store. Di sini ketika email itu dimasukkan, di sini ada sebuah metode tersendiri untuk melakukan validasi email. Jadi kita bakal sulit untuk atau hampir mustahil untuk melakukan SQL injection di sini. Tapi tadi ingat ada satu lagi inputan, yaitu IP address. Kita nggak tahu IP address itu diinputkan dari mana. Soalnya di sini di dalam post message-nya ini nggak ada IP address sama sekali. Tapi di dalam database itu diambil informasi IP address-nya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut di folder models, kemudian di subscriber models di sini ada sebuah fungsi untuk mengambil ininya ya, mengambil IP address. Jadi di sini jika ada key dari HTTP X forwarded for, kemudian server ini ya, kemudian dia akan mengembalikan nilai dari X forwarded for tersebut. Dan di sini ada sebuah fungsi yang namanya adalah get subscriber IP. Jadi di sini ada IP address yang didapatkan dalam fungsi ini, get subscriber IP. Jadi IP address-nya nanti bisa kita inputkan baik secara manual atau nanti dia juga bisa otomatis untuk mengambil IP address. Gitu ya. Jadi kalau kita manual, kita memasukkan sebuah header yaitu X forwarded for kepada servernya. Di sini bagaimana dia mendapatkan IP address untuk diinputkan ke dalam database ya. Karena di database ini tulisannya adalah IP address ini tidak boleh kosong. Jadi sedikit tentang white box challenge ini. Tadi kita udah dapatkan bahwa kemungkinan besar kita bisa melakukan injeksi itu di IP address.
Karena email tadi ada filternya, sedangkan yang di IP address tadi nggak ada filternya sama sekali. Untuk kita menginjeksi, kita akan menggunakan header HTTP X forwarded for. Oke, mari kita coba untuk menjalankan challenge ini di dalam Docker image. Untuk membuild Docker image yang dibutuhkan, nanti teman-teman mungkin ingin lihat beberapa link kita di kolom deskripsi. Kita udah includekan filenya untuk web Intergalactic Post ini, beserta juga nanti sudah ada cara secara tertulisnya ya, secara tertulisnya cara untuk nge-build Docker image dari Intergalactic Post. Lalu di sini karena saya udah melakukan unzip ya, jadi ada di sini ada folder ya, folder challenge, folder config, kemudian di sini ada Docker file. Dan kita karena sudah di luar dari challenge CTF ini, kita nggak bisa secara mudah nge-build dari build Docker SH ini. Kita harus nge-build sendiri dari Docker filenya. Lalu supaya berhasil di sini saya udah mencoba berbagai cara. Kita edit dulu Docker filenya. Lalu di sini kita ubah alpinnya ini menjadi versi 3.15. Nah, teman-teman bisa pakai ini code editor apapun di sini ya, atau text editor apapun, tidak harus menggunakan Vim. Kemudian setelah kita ganti Docker filenya, kita build Dockernya itu dengan menggunakan Docker build, kemudian ada titik, dan kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini kebetulan tidak terlalu lama untuk menyelesaikannya. Lalu kita bisa lihat ya, ada Docker image di sini. Di sini ada yang baru terbuat 53 detik yang lalu sebesar 70 mega. Di sini kita ingat-ingat ininya ya, image ID-nya, yang mana nanti kita akan kasih tag di sana supaya lebih jelas. Untuk membuat tag-nya kita bisa menggunakan Docker tag. Kemudian setelah itu kita masukkan ininya ya, image ID-nya. Kemudian kita masukkan HTB. Kemudian ini challenge-nya namanya apa ya? Web Intergalactic Post. Oke, apabila sudah selesai, di enter. Kemudian kita lihat lagi ya Docker image di sini. Oke, di sini udah muncul ya dengan nama repositorinya Web Intergalactic Post. Lalu sekarang untuk menjalankan ini ya, karena ini belum dijalankan ya, dalam prosesnya ini masih kosong. Kita ingin menjalankan itu dengan menggunakan doc ini ya. Coba kita buka image-nya lagi. Kita run ini HTB Web Intergalactic Post dengan menggunakan Docker run HTB Intergalactic Post. Kemudian kita buat seperti ini, -d itu detach, maksudnya nanti kita bisa tetap menggunakan ininya ya, kita bisa tetap gunakan terminalnya. Kemudian portnya di sini kita taruh, jadi port yang terbuka keluar 1337, kemudian port yang terbuka di dalam 80. Kemudian di sini udah ya, udah bisa di enter. Oke, kayaknya kita buat ya, dan ada parameternya, sifatnya positional gitu ya. Nah, sekarang baru bisa. Jadi kita balik aja tadi, run -d touch -port 133780, baru kemudian kita pakai tagnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di Docker PS, di sini udah ada yang jalan ya. Udah ada yang jalan, dia terbuka di port 1337. Oke. Sekarang kita bisa coba di sini localhost
kemudian portnya 1337. Ini persis sama, tapi ini enaknya ada di server lokal kita. Jadi maksudnya dengan cara seperti ini kita bisa melakukan dynamic testing nantinya. Nah, oke. Kita coba ya di yang versi localhost ini. Kita memasukkan something di sini ya. Kita memasukkan something, misalkan user@mail.com lagi. Kemudian subscribe. Kita ingin lihat apa yang terjadi di sana. Apabila kita ingin masuk ke dalam Dockernya, ke dalam kontainernya, dalam shell kontainernya, kita bisa pakai coba Docker PS lagi di sini. Ya, ini ada namanya ya, di copy aja tuh namanya. Kemudian nanti kita docker exec -it, kemudian di sini namanya ya. Kemudian kita jalankan bin shell-nya. Oke, sekarang kita udah ada di dalam dockernya. Lalu apabila teman-teman lihat di sini, gimana ya? Ada yang mengarah ke, nggak lupa nih di mana. Ada yang mengarah ke database-nya, lokasi penyimpanan database-nya. Oke, jadi di file ini, di file index.php ini, kita bisa lihat bahwa database ini dibuat di dalam TMP challenge DB. Oke, kita bisa kejar ke sana kalau gitu. Change directory ke TMP ya. Di sini ada challenge.db. Nah, untuk membukanya paling enak ya pakai SQLite gitu ya. Tapi di sini belum ada SQLite-nya. Kita Nah, ini caranya kita dengan apk add SQLite 3. Kemudian kita jalankan ya SQLite 3-nya. Apk add SQLite. Kemudian kita buka SQLite 3-nya. Nah, ini udah berhasil ya. Nah, kemudian di sini kita open tmp challenge db. Kemudian untuk melihat isinya kita dump. Nah, tadi ketika kita masukkan ya user@mail.com di situ, kita bisa lihat nih ya query-nya. Diingat-ingat aja ya bentuknya seperti ini. Nanti kepake untuk di saat kita menginjeksikan SQL-nya. Jadi di sini coba misalkan kita buat email yang lain ya, misalkan Berkarta gitu ya, @mail.com. Ini kita dump lagi, ada ya, masuk ya, masuk langsung ke sananya. Oke, lalu untuk membuktikan kembali apakah tadi yang kita buktikan dari yang kita bahas, terutama pada ini ya, HTTPX forwarder for ini, apakah itu berfungsi nih buat menginjeksikan IP ke dalam database tersebut atau ke query database tersebut. Coba kita pastikan dulu. Di sini kita bisa pakai Burp Suite untuk melakukannya. Kita send to repeater.
Lalu di sini kita tambahkan, sebenarnya bisa di mana-mana ya. Di sini kita kasih x forwarded for gitu. Kemudian di sini kasih aja IP address, misalkan 2222 gitu. Terus emailnya kita ganti ya, cyberkarta2 misalkan @mail.com. Send, kita udah dapat HTTP 302 found. Kemudian sekarang kita kembali lagi ke terminalnya, kita lihat dumpnya. Oke, berhasil ya. Jadi yang x_forward.for tadi ya akan diinjeksikan ke sini, dan di x_forward.for itu tidak ada filternya. Artinya kita bisa injeksikan SQL di sana. Ini ya. Untuk menginjeksikannya, ini kan SQLite. Ada satu ini ya, file yang sangat terkenal ya. Payload all the things ini dari Swiss Sky Repo. Coba teman-teman masuk sini, terus ke bagian SQL injection, kemudian di SQLite injection, kemudian ke bagian bawah cari yang kita bisa melakukan remote code execution. Di sini dengan memasukkan lol.php. Jadi yang dilakukan di sini, kita akan membuat sebuah database ya, yaitu dari lol.php. Kemudian kita buat tabel lol, kemudian nanti di dalam tabel tersebut kita bisa menginjeksikan, kita bisa melakukan remote code execution, kita bisa eksekusi perintah Linux dengan parameter cmd. Oke, di sini kita perlu construct dulu ya supaya nanti ini kompatibel dengan yang kita lakukan. Jadi di sini yang akan kita lakukan ini ya, lalu kita pastikan ya ini di dalam x_forward.for x_forward.for gitu ya. Kemudian nanti ada ini ya, kalau kita lihat ini IP address-nya, kemudian nanti di sini diikuti email, kemudian tanda petik, tanda kurung tutup, koma. Kita bisa injeksikan keseluruhannya di sana. Yang kita injeksikan di sini 2.2.2.2, IP address-nya bisa apapun di sini ya. Kemudian kita masukkan di sini tanda koma, terus habis itu ini email. Emailnya kita bisa pakai misalnya cyberkarta 3 gitu ya, @mail.com. Kemudian di sini ini tanda koma. Nah, ini nanti kita masukkan di awal ini. Kemudian attach database, kemudian kita pastikan aja ininya itu sesuai apa enggak gitu ya. Kita bisa lihat dari Docker image-nya, Docker filenya. Di sini challenge-nya itu masuk ke dalam /www. Jadi enggak /var www, tapi /www aja. Jadi kita hilangkan ini var-nya. Kemudian kita ini lol php udah sesuai. Oke, sepertinya ini udah bisa kita pakai. Ini kita blok sampai ke sana, kemudian di copy, dan kita kita masukkan di sini, kita pastekan ya x_forward.for yang udah kita buat. Nah, finger cross, semoga berhasil. Ini gimana nih, kok kayaknya nggak kerasa nih ini ya ngirimnya. Oke, kalau misalkan udah berhasil, kita bisa tembak nanti ke lol.php-nya. Nah, ini kalau udah berhasil kayak gini nih. Jadi kita tembak ke
file yang tadi kita buat ya, lol php yang berisi ini ya, get cmd gitu ya. Kemudian kita nanti tinggal memasukkan cmd ini ya, parameter cmd ini supaya kita bisa melakukan remote code execution. cmd sama dengan misalkan kita masukkan perintah ls di sini ya. Ini perintahnya Linux untuk ngelis isi dari folder. Contoh, coba kita lihat dump-nya dulu di sini. Di sini kayak nggak ada masalah ya, tapi ternyata ada tabel baru di sini ya di dalam SQL ini. Ini di sini kita exit dulu. Kemudian kalau kita cd/www di sini ya, kemudian ls gini ya. Ini kan ngelis isi dari foldernya. Isi dari foldernya kita list. Ini persis dengan ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin melihat folder sebelumnya di lokasi flagnya gitu ya, ls pasti titik-titik gitu ya, sama aja kayak gini, ls pasti titik-titik. Nah di sini ya, dia akan ada flag di sini. Kemudian untuk membaca flagnya, ini karena kita kena jangkar di dalam folder /www ini, kita perlu untuk membacanya kita perlu cat titik-titik, kemudian seperti ini ya, kemudian nama file ya, baru kita baca. Nah oke, dan oke, dapat nih flagnya. Dan di sini kan masih testing ya, karena kita melakukan peretasannya itu di dalam localhost saja. Jadi nanti PR teman-teman coba ke web aslinya ini ya. Yang web aslinya ini teman-teman bisa akses itu ya. Kayaknya ini harus premium sih, hack the box-nya gini ya, di dalam Intergalactic Post ini.